Sebelumnya untuk para peserta bisa membuka kameranya dan menggunakan virtual background. Langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dengan nikmat serta kasih sayangnya. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, begitupun kita selaku umatnya. Kepada hadirin yang saya hormati dan kepada Kak Fani yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najla Firdanadipa sebagai MC yang akan membantu jalannya acara pada pagi hari ini dari awal hingga akhir, insya Allah. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pertemuan kali ini. Acara pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LDK, dilanjutkan dengan pemaparan materi, kemudian ada sesi tanya-jawab, pengisian absensi serta pengumpulan hasil praktek, dan yang terakhir pembacaan doa dan foto bersama serta penutupan. Kita langsung masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Sebagai pembukaan acara ini, alangkah baiknya kita membaca ta'awudz serta basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran, yang akan dibacakan oleh Saudara Sadam. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Sadam yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Kita lanjutkan saja untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LDK. Pada operator, saya persilahkan. Allahu Akbar ya Tuhan.
kami tertinggi, mengarungi samudra kehidupan. Kita ibarat para pengembara, hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Allahu ayatuna, Ar-Rasulu qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi. Baik, kita lanjutkan saja kepada inti acara, tapi sebelumnya untuk peserta nih yang belum on cam, bisa membuka kameranya dengan di depan layar dengan pakaian yang rapi agar lebih kondusif untuk mempelajari kelas hari ini. Oke, kita lanjut ya ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kelas ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Fani. Sebelumnya, apa kabar Kak Fani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi tema acara kita kali ini itu yang sudah kita ketahui ya, yang ada di flyernya tersebut, yaitu Create Your Creativity with Graphic Design in the Digital Age. Nah, langsung aja nih, tanpa basa-basi, kita dengerin materi yang akan disampaikan oleh Kak Fani. Mangga Kak Fani, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya ya, Mbak Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan taufik yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat belajar bersama di kesempatan pagi yang cerah ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau, khususnya yang menantikan syafaatnya pada akhir zaman. Oke, sebelumnya barakallahu fikum untuk teman-teman yang sudah hadir ya di acara pada pagi yang cerah ini dalam acara kelas desain Canva yang diselenggarakan oleh LDK Mukhlis ya, Universitas Juanda Bogor. Masya Allah. Di sini insya Allah kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman. Termasuk saya yang hingga saat ini juga masih belajar. Jadi tidak menutup kemungkinan barangkali nih dari teman-teman ternyata ada yang lebih pro, ada yang lebih ahli, ada yang lebih bisa. Jadi harapannya kita di sini bisa saling sharing. Semisal ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman langsung sampaikan ataupun jika ada yang ingin dikoreksi juga jangan sungkan. Baik, sebelumnya apakah sudah dikenalkan ya tadi ya? Belum ya? Saya izin share screen. Boleh diizinkan share screen, Mbak Panitia? Oke.
Bentar ya. Kok belum bisa? Sebentar. Oke. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Eh, kan? Oke. Terlihat. Oke, sedikit perkenalan ya. Nama saya Fani Rizky Nurfadilah. Teman-teman bisa panggil saya Fani. Saya lahir di Kebumen, tapi saya orang Jogja ya. Jadi tinggalnya dari kecil di Jogja sampai sekarang. Adapun pendidikannya saya masih aktif jadi mahasiswa fisika UIN Sunan Kalijaga. Itu teman-teman. Next. Oke, udah masuk materi ternyata. Ya, sebelum kita mulai belajar bareng hari ini, teman-teman bisa mempersiapkan aplikasinya ya, baik di HP maupun di laptop. Dan saran saya sih sebenarnya teman-teman bisa menyiapkan dua device, yang satu untuk menyimak materinya, yang satu buat prakteknya gitu ya. Baik, sebelumnya saya ingatkan juga ya kepada teman-teman dan khususnya untuk diri saya sendiri, agar senantiasa kita menjaga niat kita ya, meluruskan tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berkumpulnya kita pada pagi hari ini, yaitu untuk belajar desain. Semoga apa yang kita sharingkan di sini dapat bermanfaat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini juga sebenarnya menjadi alasan ya buat saya pribadi, kenapa sih kok saya suka mengembangkan skill saya di bidang desain grafis dan ilustrasi gitu. Selain sebagai tempat untuk mencari penghasilan ya teman-teman, juga yang terpenting dan paling utama adalah sebagai langkah saya untuk bisa bermanfaat serta harapannya dapat menjadi pahala jariah dari apa yang saya sebarkan di sosial media. Oke, next. Mohon maaf sebentar ya teman. Oke, mohon maaf ya tadi ada sedikit kendala. Kita lanjutkan teman-teman. Kenapa sih belajar desain grafis itu penting? Ini sampai ada acara ini kan berarti ini penting ya teman-teman, dan teman-teman juga join di pagi ini berarti kan menurut teman-teman ini penting gitu. Nah, kira-kira kenapa sih? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Bisa di kolom chat atau boleh on mic teman-teman. Kira-kira kenapa nih kok penting belajar ini gitu? Atau kenapa sih teman-teman pengen belajar ini gitu? Bisa disampaikan teman-teman? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah atau mau ditunjuk nih. Mungkin dari Mbak Nazlanya dulu deh, Mbak MC-nya dulu. Kira-kira kenapa kok belajar desain itu penting? Ayo. Oh, ini ada Mbak Siti. Silakan Mbak Siti. Iya, kalau aku sendiri kan udah zamannya digital ya, apa sih setidaknya kalaupun misalnya ini buat konten pribadi aja sih biar enak dilihat gitu kan. Iya, betul sekali. Udah serba digital ya. Terus dari Mas Alfian ini biar bisa ngonten lebih menarik. Ya, Masya Allah. Ya, begitu ya teman-teman, karena memang seiring berkembangnya media digital, itu desain grafis itu menjadi tren hangat yang banyak diminati oleh orang-orang berbagai usia dan berbagai latar belakang. Dibuktikan dengan semakin banyaknya pelatihan desain, kelas-kelas desain seperti yang kita adakan pada hari ini. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini kita hidup di era digital seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Siti ya. Apalagi kita sempat dihadapkan dengan pandemi yang mana media itu semakin banyak digunakan karena ada pembatasan interaksi langsung dengan orang lain.
Dan hampir bisa saya katakan bahwa setiap elemen yang ada di sekitar kita itu butuh desain grafis. Organisasi mana sih yang nggak butuh desain? Baik organisasi tingkat sekolah, kampus, ataupun instansi pemerintah itu butuh yang namanya kemampuan ini nih teman-teman. Misal, untuk keperluan pamflet acara, seperti acara pada pagi hari ini ya teman-teman, itu kan juga butuh tuh. Ada yang desain background Zoom, ada yang desain pamfletnya, dan lain sebagainya. Terus untuk siswa atau mahasiswa juga dibutuhkan ya untuk membuat PPT presentasi. Untuk pebisnis juga sama pentingnya, itu perlu mensukseskan penjualan suatu produk, pemasaran, dan periklanan dengan konten visual yang menarik yang bisa kita buat melalui desain grafis. Bahkan pemerintah pun butuh ya teman-teman untuk mengedukasi masyarakatnya, untuk memberikan informasi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek akun-akun sosial media pemerintah, itu kan juga lumayan ya, keren-keren desainnya dan lain sebagainya. Nah, kita juga sering nih temuin di jalan ya, yang sekarang lagi banyak terpampang di pinggir jalan, itu partai-partai yang sedang berkampanye mencari suara, itu kan juga butuh tuh desain gitu. Nggak mungkin kalau misalkan mereka nggak punya kemampuan desain grafis gitu bisa bikin seperti itu gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa hampir semua bidang dalam kehidupan kita itu membutuhkan desain grafis. Dan desain grafis itu sangat lekat ya dengan persepsi, pencitraan, dan juga komunikasi. Jadi memudahkan banget nih dalam bertukar informasi dan mengemas informasi tersebut jadi lebih menarik dan lebih nyaman secara visual seperti itu. Sehingga desain grafis itu menjadi salah satu bidang yang diminati dan banyak dibutuhkan oleh generasi muda saat ini. Untuk prospek kerjanya juga lumayan banyak ya teman-teman, dan Masya Allah banget, nggak harus kuliah desain, sekarang udah banyak banget yang lebih jago gitu ya, Masya Allah. Selain itu, yang terpenting ya, apalagi kita sebagai seorang muslim, bahwa dengan kita bisa menguasai desain grafis, itu dapat meningkatkan kapasitas dakwah kita. Kita bisa menciptakan konten kreatif dan menarik yang ini tuh merupakan hal penting dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Kenapa? Karena dakwah menggunakan media interaktif, itu pesan dakwahnya lebih mudah tersebar ya, dan lebih mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Jadi sepakat ya teman-teman kalau desain grafis itu penting untuk kita pelajari. Nah, tapi ada hal yang perlu sama-sama kita ingat ya teman-teman, bahwa untuk menjadi ahli atau minimal bisa itu nggak bisa instan teman-teman. Bahkan mie instan yang katanya instan itu juga butuh proses ya, mulai dari buka bungkusnya, nyiapin airnya, dididihkan dulu, baru dimasukin, dikasih telur, ditunggu, dan lain sebagainya, baru bisa siap untuk dimakan. Begitu juga dengan kita gitu ya. Apapun yang kita pelajari, mau desain grafis atau mau belajar yang lain, itu juga butuh yang namanya proses. Jadi butuh waktu teman-teman. Jadi nggak mungkin tuh, bukan nggak mungkin sih, jarang ya kita sekali belajar langsung ahli, langsung jadi pro gitu, kurang ini ya, kurang make sense, tapi mungkin terjadi gitu ya. Tapi itu yang perlu kita ingat bahwa kita butuh waktu untuk itu gitu. Jadi jangan mudah patah semangat, tetap haus ya, tetap haus dalam mencari ilmu, mengikuti kelas-kelas desain atau mengikuti webinar yang lain sebagainya gitu. Di segala bidang ya, nggak cuma untuk desain grafis aja. Dan tentu tidak lupa ya kita untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, next. Nah, dalam belajar desain kita juga perlu paham nih teman-teman, basic dari desain grafis itu sendiri. Jadi walaupun kita nih udah dimanjakan ya dengan banyaknya template yang keren-keren di aplikasi Canva, tapi percuma paham basic dari desain grafis itu sendiri. Ibarat kita kalau lagi belajar motor atau belajar mobil gitu ya, kita harus paham juga nih basicnya dalam berkendara itu seperti apa. Pahami tanda-tanda dalam berlintas. Misalkan ada lampu merah, ya berarti tandanya berhenti. Kalau ada lampu hijau, berarti tandanya jalan. Sama aja kayak desain, teman-teman. Jadi, ada rambu-rambu yang ada pada desain yang harus kita tahu agar bisa memaksimalkan desain kita di Canva.
Nah, ini ada beberapa tips, ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang agar desain kita bisa lebih menarik ya, teman-teman. Yang pertama, pahami konsep agar desainnya lebih terarah. Jadi dengan adanya konsep, kita bisa lebih mudah nih dalam memilih mana warna, mana tipografi, mana ilustrasi yang tepat, yang cocok untuk desain kita. Misal, kita mau bikin poster untuk acara anak-anak ya, berarti kita cari tahu dulu tuh teman-teman, apa sih warna-warna yang dipakai untuk konten-konten tentang anak-anak gitu. Fontnya bagaimana? Kan aneh ya teman-teman kalau misal buat acara anak-anak, tapi kok ilustrasinya rumah hantu, fontnya horor, terus warna teksnya gelap, ada darah-darahnya kayak gitu kan nggak nyambung. Makanya kita perlu pahami dulu nih konsep desain yang akan kita buat itu seperti apa dan cari referensinya gitu. Kemudian selanjutnya tipografi ya, perhatikan tipografinya. Jadi gunakan warna, ketebalan, jarak, dan font yang sesuai. Ini penting agar pembaca itu mudah dalam menerima informasi yang kita sajikan dalam desain kita. Coba kita lihat contoh-contohnya yang ada di layar ya teman-teman. Tulisan yang contoh pertama itu tulisannya ada banyak, tapi tulisannya script gitu. Itu diusahakan jangan pakai seperti itu ya kalau untuk tulisan yang banyak seperti itu. Biasanya untuk judul sih kalau tulisan script seperti itu. Kemudian untuk yang kedua warnanya, kalau warnanya itu nggak kurang kontras ya teman-teman, jadi itu perlu dihindari biar nggak terlalu ini ya sulit. Kalau misalkan seperti itu sulit untuk dibaca. Kemudian yang ketiga, kalau terlalu kecil juga bikin sakit mata ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan nih ukurannya seberapa, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kemudian yang terakhir, hindari memadukan lebih dari 3 jenis font. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh-contoh yang benar ya. Kalau yang tadi contoh yang salah, ini contoh yang benar. Jadi kalau misalkan mau memadukan font lain, itu bisa coba 2 dulu gitu. Kalau mau lebih dari 3, sebenarnya butuh jam terbang ya teman-teman. Jadi kalau untuk pemula lebih baik dihindari dulu. Kemudian prinsip yang ketiga, pilih warna yang pas. Jadi kita perlu pilih nih perpaduan warna yang enak untuk dilihat ya, dan disesuaikan dengan psikologi warna. Kenapa? Karena warna itu juga penting untuk menyampaikan pesan atau informasi visual. Jadi harus digunakan di momen-momen yang tepat. Misal tadi ya, kita contoh anak-anak nih, berarti warnanya yang ceria, bukan yang serem-serem. Terus kalau misalkan temanya kita itu elegan, berarti kita pakai warna yang jangan ngejreng gitu ya, yang kalem, pastel, seperti itu. Terus yang penting lagi, kalau background-nya gelap, tulisannya terang. Begitupun sebaliknya, kalau background-nya terang, tulisannya gelap. Jadi lebih kontras ya, kayak gitu, biar lebih enak untuk dibaca. Ini ada juga contoh nih, kalau misalkan kita sadar gitu ya, kalau rumah-rumah makan, restoran, kayak gitu ya, itu kebanyakan mereka pakai warna yang warna merah sama kuning gitu kalau nggak salah. Itu juga ada filosofinya, kenapa sih kok kalau makanan tuh lebih ke warna itu gitu. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Next. Selanjutnya perhatikan margin. Margin itu garis tepi ya teman-teman, atas, bawah, kanan, kiri ya. Insya Allah nggak terlalu asing ya kalau margin. Jadi untuk margin ini sebenarnya untuk memberikan ruang nafas pada desain kita atau yang biasa disebut white space agar nggak berdesak-desakan sehingga kita juga nggak ikut sesak nafas nih melihatnya gitu. Dan setidaknya tulisan-tulisan kita itu tidak terlalu mepet dengan garis tepi dan ukurannya juga disesuaikan agar tetap ada ruang kosong sebagai tempat untuk elemen-elemen kita bernafas. Contohnya ini ya teman-teman, kalau teman-teman lihat dibandingkan ya antara desain yang kanan dan yang kiri berbeda ya. Lebih enak dilihat yang kiri gitu daripada yang kanan. Karena memperhatikan marginnya tadi dan ukuran-ukurannya juga disesuaikan ya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Selanjutnya, layout-nya jangan asal-asalan. Jadi layout dalam desain grafis ini berkaitan dengan penataan elemen-elemen visual yang menarik agar pesannya bisa tersampaikan ya teman-teman. Ini layout itu penting agar karena itu harus memenuhi beberapa persyaratan tentang proporsi, urutan, penekanan, konsistensi elemen, dan lain-lain. Misal,
kalau kita lihat poster itu yang kita lihat pertama kan judulnya ya, berarti judul itu jadi fokus pertamanya. Nah, itulah yang harus paling besar di antara elemen-elemen yang lainnya. Kemudian selanjutnya habis baca judul kita biasanya baca subjudulnya. Nah, itu subjudul yang jadi fokus kedua, artinya dia kedua terbesar setelah judul gitu. Dan seterusnya ya, termasuk tanya kalau ada konten-konten di organisasi gitu ada footernya ya. Footer itu identitas kayak akun Instagramnya apa, YouTube-nya apa. Nah, itu biasanya ditaruh di bawah. Nah, itu jadi fokus yang terakhir. Jadi dia ukurannya paling kecil. Jadi jangan sampai ini masih sering nih ditemuin ukuran footer itu lebih besar bahkan daripada isinya. Itu jangan sampai kayak gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Canva. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung disampaikan ya, teman-teman di kolom chat atau bisa raise hand. Nah, ini aplikasi Canva, insya Allah udah familiar ya di teman-teman. Mungkin aku pengen tahu ya, kira-kira di sini teman-teman ada yang udah biasa desain dengan Canva atau barangkali belum pernah sama sekali menyentuh Canva, boleh minta feedbacknya teman-teman di kolom chat. Ada nggak yang kira-kira belum pernah pegang Canva atau belum kenal Canva gitu? Oke, Mas Kemal sudah. Yang lainnya? Mbak Agustia Rizka sudah. Oke, kebanyakan udah ya teman-teman. Masya Allah. Jadi eh, emang Canva itu udah familiar banget ya di tahun 2023. Padahal Canva udah lama banget sebenarnya gitu. Nah, aplikasi Canva itu platform pembuatan desain grafis dan konten publikasi yang lebih cepat dan mudah ya daripada software grafis lainnya. Nah, terus Ajaib ini juga bisa digunakan secara online, bisa di HP, bisa di laptop, bisa lewat aplikasi, bisa juga lewat browser. Jadi kalau misalkan eh, memorinya penuh, teman-teman tetap bisa akses Canva di browser seperti itu. Insya Allah sangat memudahkan banget ya aplikasi Canva ini. Terus, apa aja sih yang bisa kita buat di aplikasi Canva? Ini Masya Allah ada banyak banget ya, sampai bingung ini jumlahnya ada berapa ini template-nya gitu. Bisa kita bikin dokumen. Dan di sini Alhamdulillahnya, Masya Allahnya, Canva itu udah bekerja sama dengan AI ya, jadi kita bisa bikin tulisan otomatis ataupun yang lainnya nanti teman-teman bisa coba. Itu bagus banget sih menurut aku ya. Kita bisa bikin dokumen tadi ya. Terus kita bisa bikin presentasi PPT, bisa bikin video juga, bikin reels, bikin sampul Facebook, YouTube, bikin mock-up gelas, stiker, banner, pokoknya banyak banget. Nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Next. Nah, ini contoh desain Canva, desain dari Canva ya. Murni dari nol, bukan pakai template diubah-ubah. Nah, kita sekarang akan praktek ya, teman-teman. Ini waktunya sampai jam berapa ya, Mbak Panitia? Kira-kira mau yang mana dulu nih, teman-teman? Atau mau tiga-tiganya? Ini yang sebelah kanan itu mencoba ini ya, redesign dari poster kelas, teman-teman ya. Poster kelasnya, kelas ini, kelas hari ini, saya coba redesign. Terus yang kedua itu biasanya nanti jadi konten microblog. Kalau yang pertama itu konten iklan ya, iklan makanan. Kira-kira teman-teman penasaran ingin mau coba yang mana dulu? Takutnya nggak cukup waktunya, nanti kalau misalkan cukup waktunya kita praktek tiga-tiganya ya. Kira-kira yang mana? 1, 2, 3? Sampai dengan 10.50. Oke, masih banyak ya. Yang kanan. Yang kanan tuh yang mana ya? Ini ya. Yang redesign dulu ya. Yang biru ini kan? Gimana yang lain? Mau yang mana dulu? Iya, ungu. Oh, itu ungu. Oke.
Oke, kita coba buka aplikasi Canva-nya. Nanti semisal eh, semisal kecepatan atau kira-kira teman-teman ketinggalan, bisa langsung di chat aja ya, atau langsung on mic biar nggak kelupaan nanti di akhir. Kalau ditunggu di akhir, kita coba buka aplikasi Canva-nya. Oke, ini tampilan beranda kalau kita buka aplikasi Canva, teman-teman. Ini tadi alhamdulillah sudah banyak yang kenal ya dengan aplikasi Canva, jadi nggak perlu terlalu dalam mengulik-ngulik tentang tools-toolsnya. Insya Allah teman-teman sudah bisa belajar sendiri ya. Kalau kita mau bikin desain bisa klik di sini. Terus ini Studio Ajaib, nanti teman-teman bisa cari ini yang baru ya di fitur Canva yang bekerja sama dengan AI. Terus ini proyek itu berarti hasil desain-desainnya kita. Kalau dibagikan dengan itu, kalau desain yang lain terus dibagikan ke kita gitu. Jadi kita bisa ngedesain itu bareng-bareng. Habis itu ini ada template, ini ada berbagai kategori ya yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misal kita pengen bikin undangan pernikahan, kita juga bisa klik di sini kartu dan undangan. Atau kita mau bikin webinar, bikin apa, kita bisa pilih di sini. Itu untuk template ya, tapi diusahakan teman-teman untuk tidak berpaku pada template. Jadi template itu cuma dijadikan referensi aja gitu ya, atau cari sumber inspirasi aja gitu. Jangan jadi dasar teman-teman untuk membuat desain gitu. Habis itu udah kita coba bikin yang konten Instagram yang persegi ya teman-teman, bisa klik di sini. Atau misal kalau teman-teman nggak ada ukuran yang diinginkan, teman-teman bisa klik, bisa custom ya di ukuran khusus. Nah teman-teman bisa klik di sini ukurannya mau berapa kali berapa. Kalau udah diklik, nah ini oke, ini halaman kosongnya ya teman-teman. Kemudian ini yang pertama ada template. Ini ada berbagai template. Kalau misalkan teman-teman mau cari referensi, bisa di sini. Terus di sini ada elemen. Elemen itu aset-asetnya ya. Misal kita pengen nambahin gunung, nambahin matahari, nambahin logo ini, logo tanggalan, logo Zoom gitu. Nanti teman-teman bisa cari di elemen. Kemudian teks, berarti untuk nulis ya. Kemudian ini merek tuh kita lewati aja. Terus unggahan itu ini ya, memasukkan foto atau gambar dari luar ke aplikasi Canva, nanti masuknya di unggahan. Dan di unggahan ini nggak cuma gambar, karena tadi sudah disampaikan juga ya sama teman kita, kalau di Canva bisa bikin video, nah kita juga bisa nih masukin video di sini. Audio juga kita bisa masukin di sini. Gitu. Nah, mungkin 1, 2, 3, 4 ini aja sih yang biasa kita pakai ya. Kemudian sekarang kita coba bikin poster yang ini ya. Yang ini. Kita tambah halaman. Sebentar. Untuk warna backgroundnya kita coba pilih warna biru ya. Nanti teman-teman bisa pilih birunya, terserah biru yang mau yang mana. Kalau ini mau pakai yang sama, nanti kodenya bisa klik ya, CBDDFD. Bisa ketik di sini untuk kode warnanya. Kemudian kita coba tulis untuk judulnya dulu ya, teman-teman. Teks, tambahkan judul. Habis itu ditulis judulnya. Biar cepet kopasin. Salah. Ya, ini ya. Oke. Kayak gini. Habis itu teman-teman bisa ubah fontnya di sini.
di kolom font di sini ya. Teman-teman bisa ubah, terserah teman-teman. Oke, ini aku coba fontnya bebas ya, bebas Neue itu. Klik. Nah, ini kalau misalkan menurut teman-teman nih antara baris pertama, baris 1, baris 2, baris 3 itu terlalu jauh jaraknya, bisa teman-teman ubah di jarak sini ya. Kelihatan ya teman-teman. Klik. Nah, ini jarak barisnya bisa teman-teman ubah, bisa teman-teman jauhkan, bisa teman-teman dekatkan. Jarak hurufnya juga teman-teman bisa atur. Nah, habis itu teman-teman coba kasih efek. Diklik dulu tulisannya, kemudian klik efek di atas. Lalu pakai yang kerangka. Nah, ini ketebalannya teman-teman bisa atur. Lalu warnanya teman-teman bisa ubah juga. Nah, ini aku pakai warna putih. Kemudian warna tulisannya kliknya di sini ya. Ubahnya di sini. Kita coba pakai warna biru tua. Nah, seperti ini. Habis itu kita coba tambahkan objek lingkaran ya untuk menambahkan foto. Bisa klik di elemen, kemudian scroll ke bentuk. Nanti di sini ada elemen lingkaran, teman-teman klik. Lalu teman-teman perbesar seperti ini. Kemudian teman-teman taruh di pojokan. Lalu teman-teman ubah warnanya di sini. Warna. Nah, teman-teman ubah. Kalau di sini aku coba warna krem ya. Krem. Kemudian teman-teman bisa masukkan foto. Langsung di drag aja ya teman-teman. Di drag ke sini, nanti diklik. Kalau misalkan teman-teman backgroundnya belum hilang, nanti teman-teman bisa pakai edit foto, lalu penghapus latar belakang, menghapus backgroundnya, remove background. Itu tapi kalau pro ya, kalau misalkan masih belum pro, qadarullahnya belum bisa teman-teman. Nanti bisa aplikasi lain ya, web lain di remove.bg itu bisa buat menghapus backgroundnya. Oke, kita taruh di sini. Nah, kemudian kita tambahin tempat untuk namanya ya. Kita tulis aja label. Nah, di sini ada banyak macamnya. Aku coba pakai yang ini. Taruh di sini. Disesuaikan ukurannya. Oke, sudah. Lalu kita ketik namanya di sini. Teks. Tambahkan subjudul. Ini contohnya seperti ini. Terus fontnya kalau mau diganti bisa. Province. Dikecilin. Kemudian nambahin profilnya di bawah. Apa ya? Desain. Habis itu untuk profilnya kita unbold dan kecilin ya. Kayak gini. Oke, udah jadi untuk namanya. Habis itu kita coba tambahin logo ya. Itu kalau kita lihat untuk posternya, sebentar. Buat bandingin ya. Ada banyak logo ya, ada 4. Nah, itu kita coba taruh di pojok kanan atas. Kita pilih ini. Masih di label ya tadi, teman-teman. Nah, di sini. Ini insya Allah cukup untuk 4 logo. Biar nggak terlalu besar ya. Oke. Habis itu di sini ada kelas desain Canva. Oke, kita coba ketik kelas desain Canva. Ini kita duplikat tulisan yang untuk nama tadi. Kita tulis kelas desain. Terus logo Canva-nya kita bisa cari di elemen teman-teman. Logo Canva. Nah, klik. Terus teman-teman ubah ukurannya. Ditaruh di sini. Kelas desainnya di keatasin. Nah, seperti ini.
Ntar dilurusin aja ya teman-teman. Alhamdulillah di Canva sudah ada garis bantunya, jadi memudahkan teman-teman biar bisa menentukan ini udah lurus belum ya, ini udah pas belum ya tempatnya, kayak gitu. Ini biasanya juga ada garis kotaknya ya, jadi kalau bisa sih kalau mau desain isinya itu di dalam kotak kotak ungu ini ya, biar tadi seperti kita bahas ya, untuk memberikan nafas, jadi nggak terlalu mepet dengan garis tepi. Oke, kemudian ada informasi gratis terbuka untuk umum. Kita coba pakai label free. Di elemen teman-teman bisa cari. Nah, ini ada banyak banget ya. Nah, aku cari yang ini ya. Ini biasanya juga ada yang bisa diganti-ganti warnanya, teman-teman. Nah, ini aku coba taruh di sini. Habis itu, informasi apa lagi ya? Nah, ini sebenarnya ada yang kurang dari posternya ya. Jadi untuk waktu, tanggal, itu sebenarnya hal yang sangat penting untuk ada di poster. Sebenarnya yang malah kurang penting itu di timeline peserta. Ini bisa ditaruh di broadcast-nya, di caption-nya. Tapi untuk tanggal, waktu itu harusnya ada di poster ya. Ini bisa buat next selanjutnya, biar lebih baik lagi. Ini kita coba tambahkan judul. Nah, di sini waktunya 2 hari ya, hari Sabtu sampai Ahad 21-22 Oktober 2023. Ini aku coba pakai Poppins. Ini font kesukaan sih. Jadi sering banget pakai font ini. Ini untuk boldnya kita bisa unbold. Yang di bold ini angkanya sama bulan. Oke, gini. Habis itu kita kasih jamnya, enter aja. Jamnya jam 09.00 sampai 11.00 WIB. Nah, ini masih rata tengah ya, teman-teman. Untuk biar bisa rata kiri atau rata kanan, di sini ada perataan align. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Habis itu ada informasi kalau di Zoom meeting. Oke, kita tambahkan aja Zoom meeting di duplikat. Di duplikat diklik ya, diklik kanan, duplikat, atau bisa teman-teman salin, habis itu tempel. Ini ada shortcutnya. Kalau misalkan teman-teman pakai laptop, bisa nih biar lebih cepet ya pakai shortcutnya. Jadi langsung diklik di keyboard Ctrl D, Ctrl C, Ctrl V dan lain sebagainya. Nanti semakin lama teman-teman pakai aplikasi Canva, insya Allah semakin lancar ya untuk shortcutnya, hafal dengan sendirinya. Ini via Zoom meeting. Zoomnya di bold. Di bold berarti Ctrl B ya. Ini kalau di Word kan sama ya. Jadi biar mudah kayak gitu. Habis itu ada apa lagi? Link Canva, link pendaftarannya. Ini kalau teman-teman mau ditambahin icon juga bisa. Cari di elemen, kemudian teman-teman tulis dari. Nah, ini untuk tanggalnya. Klik. Ini warnanya kita bisa ubah. Warnanya jadi warna biru tua. Nah. Oke, bisa sesuaikan ukurannya. Kemudian kita coba masukin logo Zoom. Pakai yang ini aja biar bisa diubah warnanya jadi biru. Nah, ukurannya dilepasin ya. Oke, kayak gini. Habis itu linknya. Ini tulisannya di Ctrl D, diduplikat. Kenapa kok diduplikat? Nggak mulai dari teks ini aja. Nanti harus mulai dari awal kan. Ngubah fontnya, ukurannya, warnanya gitu. Jadi kalau misalkan udah bikin satu tulisan, ya udah nanti untuk tulisan-tulisan berikutnya kita duplikat aja. Tinggal ubah isinya aja. Terus ini apa tadi ya? Bitly. Pelatihan desain Canva. Bitly. Pelatihan
desain apa. Oke, kita bold. Terus cara memberikan ini ya, background birunya, teman-teman bisa klik ini tulisannya, lalu ke efek. Efek, nah di sini ada beberapa efek yang bisa teman-teman pilih. Nah, untuk yang tadi ini kita pakai yang latar belakang ya. Nah, ini otomatis sudah ada latar belakang dari tulisannya. Lalu warnanya kita ubah di sini, teman-teman. Kita ubah warnanya jadi biru tua. Lalu tulisan warna teksnya kita ubah jadi warna putih. Nah, kita coba balik ke efek. Di sini teman-teman juga bisa mengatur kelengkungannya mau seperti apa, mau kotak kah atau mau lengkung banget. Nanti bisa teman-teman atur di sini. Coba ini kelengkungannya 100% ya. Ini sebarakannya, jadi jarak antara tulisan dan sisi-sisi latar belakangnya itu bisa teman-teman atur di sini. Transparansinya juga barangkali pengen transparansi yang di bawah 100 bisa diatur di sini, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin teks yang melengkung juga bisa, kayak gini. Kayak ini ya, mana contoh yang dibikin nih, kelas desain melengkung gitu kan. Nah, bisa di sini nih bentuknya lengkungan. Ini contohnya kayak gini, kita coba kecilin. Nah, kita coba di sini ya. Terus kalau mau ngasih garis putus-putus, hmm, iya bukannya penutupannya besok ya tanggal 22, bukan sekarang. Apa ini? Maksudnya ini salah nulis ya saya. Ini coba kita tambahin garis putus-putus ya. Di elemen, teman-teman klik elemen, lalu dibentuk di sini ada garis-garis ya. Nah, teman-teman bisa pilih satu. Ini yang garis putus-putus. Ini teman-teman juga bisa atur untuk ketebalannya, warnanya. Nih, ketebalan garisnya. Ini aku coba yang angka 2 ya. Ketebalan garisnya 2 atau 3 ya. 3 deh, 3. Ini juga ada pilihannya. Warnanya juga bisa diubah di sini. Ini aku tetap warna hitam. Ini panjangnya juga bisa diubah. Di bawah. Oke, ini contohnya kayak gini. Kita coba tambahin call to action-nya ya. Yuk. Gitu. Oke, ini contohnya. Habis itu ada informasi apa lagi? Oh, timeline ya. Kita coba sesuaikan lagi biar pas. Ini kita angkat. Ini kita coba geser dulu. Kalau misalkan mau di grup juga lebih mudah ya teman-teman. Jadi ini misal nih, kotak ini sama namanya kita jadiin satu. Diklik namanya, kemudian tekan tombol shift backgroundnya, nah kelompokkan atau grup atau shortcutnya Ctrl G. Kalau di HP juga ada nanti pilih beberapa nama fiturnya ya. Ini geser. Jadi kalau mau digeser-geser tuh nggak perlu milih dua-duanya, langsung sekaligus. Nah kayak gini. Ini terlalu mepet ya sama garis tepi. Nah di sini. Oke, habis itu kita buat timeline-nya. Ctrl D, timeline.
Oke. Ctrl D. Nah, di sini bisa teman-teman pakai bulat ini ya. Nih daftar. Jadi otomatis sudah ada bulatnya di sini. Misal pendaftaran pertemuan 1, pertemuan 2, sama challenge ya. Pengumpulan challenge, pengumuman. Nanti teman-teman bisa tambahin tanggal ya. Ini di bold aja, terus tanggalnya di unbold. Misalnya tanggal 18 sampai 20 Oktober, terus bawah 21 OKT, yang ini 22 OKT, yang ini 20 sampai 25 ya. Ini contoh ya teman-teman, maaf kalau salah. 27 ini misal, biar cepat aja sih teman-teman. Ini kita bold aja. Nih, begini ya timeline pesertanya. Kalau misalkan terlalu kecil, nanti teman-teman bisa gedein aja. Ini disesuaikan aja. Yang misal begini. Apa ini terlalu besar ya judulnya? Sebentar. Kayak gini ya. Terus masih ada satu informasi lagi untuk CP. Untuk footer juga belum ternyata. Ternyata terlalu banyak isinya. Gak apa-apa. Nanti teman-teman bisa explore lagi. Ini contohnya mau bikin footer pakai bentuk kayak gini ya. Bentuknya kotak. Teman-teman pasin di bawah. Kemudian teman-teman tarik. Teman-teman turunin. Nah, ini untuk footernya nanti. Kita ubah warnanya jadi kuning aja. Habis itu ada CP-nya. Ini terlalu besar kan? Oke, untuk CP, teman-teman klik elemen, kemudian klik cari keyword call. Lalu ukurannya diperkecil, warnanya diubah jadi warna biru tua. Nah, ini kalau teman-teman sadar, ini dari tadi aku coba besar, kecil ya. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Itu biar lebih mudah gitu ya, teman-teman. Ini caranya kalau di laptop, bisa klik control sama scroll up di mouse. Control, scroll down itu untuk ngecilin, kalau scroll up untuk membesar ini. Oke. Kalau misalkan ternyata informasinya banyak, mau dibikin kayak ini, poster sebelumnya yang portrait, itu juga bisa ya teman-teman. Habis ini udah terlanjur square, jadi gak apa-apa. Ini coba nulis. Kok. Oke, contohnya sudah. Atau mungkin dihilangin ya. Oke, coba kita kasih kotak deh.
Nah, kayak gini bisa. Nah, ini ke sini. Ini bisa ditambahin buat ikonnya. Hmm. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Habis itu kita coba, atau ini warna biru tua aja deh kayaknya. Nah, kayak gini. Habis itu untuk backgroundnya apa ya elemennya, lupa namanya. Kita coba lihat sini ya. Nyontek. Oke, teman-teman bisa ketik keywordnya 3D. Nih, seperti ini ya tulisannya. Ada banyak nanti. Teman-teman perbesar, teman-teman sesuaikan letaknya, puter kanan kiri, kemudian taruh di posisi paling bawah, posisi ke paling belakang. Lalu kalau misalkan terlalu kontras banget nih kayak mengganggu banget sih. Nah, transparansinya bisa teman-teman turunin. Gitu. Habis itu nanti teman-teman bisa tambahin elemen-elemen yang lain ya. Misal daun juga bisa. Nanti bisa teman-teman blur juga. Contohnya. Terus kalau mau ngeblur gambar ya, edit gambar, kemudian di, oh nggak bisa. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kayak gitu teman-teman, tinggal di kreativitasin masing-masing. Coba cari yang bisa deh. Oh kalau yang foto kayaknya bisa. Ini ya coba. Edit foto. Nah, nih di efek ada buram. Intensitasnya bisa dinaikin. Nah, ini bisa nih. Kita taruh di atas. Menjadi seakan-akan nutupin tulisannya. Oke. Oke, udah jadi teman-teman. Seperti ini waktunya masih banyak ternyata. 10.50 kita udah jadi desain yang pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyain barangkali teman-teman? Ini footernya tinggal ditambahin ya. Misal tambahin logo IG. Insya Allah di elemen Canva ada semua. Gimana, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke, ini agak beda dari contoh. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Habis itu mau nyoba yang mana dulu nih? Dua, pertama. Ini dari sebelah kanan dulu deh. Ini yang pertama, habis itu kita coba yang ini ya. Sambil teman-teman barangkali ada yang mau tanya gitu. Oke, kita coba di sini aja. Ini tadi backgroundnya putih ya. Ini dari awalnya backgroundnya putih, habis itu
Kalau teman-teman lihat contohnya, ini backgroundnya warnanya kuning. Teman-teman klik backgroundnya, habis itu di pojok kiri atas itu ada warna, nanti teman-teman pilih warna kuning. Kalau misalkan teman-teman cari color palette di tempat yang lain, terus pengen memasukin di Canva, bisa banget ya. Nanti biasanya di Canva langsung ada di sini sih. Nih, warna foto. Nah, kalau misalkan ada gambar yang masuk ke Canva, otomatis nanti Canva akan mendeteksi warna-warna apa yang ada di situ. Ada di foto itu, ada di gambar itu, gitu ya. Itu enaknya Canva sih. Kalau misalkan ternyata nggak ada pilihannya, nanti teman-teman bisa klik di sini, tambahkan warna baru. Habis itu ada eyedropper. Ini pilih warna dari desain. Nah, misal kita mau ngambil warna dari kerudung si akhwat ini ya. Berarti ini diklik. Nah, arahin ke kerudung akhwatnya. Nah, otomatis nanti backgroundnya warnanya warna sama kayak kerudung akhwatnya tadi. Gitu. Nah, ini karena sudah ada ya, warnanya warna kuning ini. Kalau teman-teman mau lihat, kode warnanya F8, E8, B2. Oke, kemudian kita tambahin elemen ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa, ini biar cepet ya. Kalau teman-teman mau ngikutin, bisa klik ini kalau mau dapetin elemen ini, keywordnya dryland in autumn. Oke, kemudian taruh di bawah, habis itu teman-teman cari gambar gunung buat di belakangnya. Ini gambar gunung yang aku pakai, teman-teman besarkan. Warnanya kan masih biru ya. Nah, teman-teman ini kalau misalkan ada kotak-kotak warna di atas, berarti gambar itu, elemen tersebut itu bisa diganti-ganti warnanya. Nah, kita coba ganti-ganti warnanya jadi warna coklat. Setema ya, cuma beda terang gelapnya aja. Oke. Nah, ini contohnya udah jadi kayak gini. Jadi yang paling belakang itu lebih terang, yang paling depan itu yang gelap. Oke, ini kurang gelap sepertinya. Kalau mau gelapin warnanya bisa di sini ya, diklik tambah warna baru, lalu ini diturunin. Salah yang ini. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, karena ini gunungnya ada di atas, pasirnya ada di bawah, kan kebalik ya. Berarti gunungnya kita coba taruh posisinya ditaruh di paling belakang. Klik posisi, lalu ke paling belakang. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman sesuaikan gunungnya. Oke, kalau udah, sekarang teman-teman cari gambar awan. Ditulis ya di elemennya cloud atau awan. Kalau mau lebih banyak referensi yang masuk, elemen yang masuk, itu nanti teman-teman bisa coba pakai keyword bahasa Inggris ya. Karena untuk kreator-kreator Canva kebanyakan dari luar. Nah, ini untuk awannya, ini ada kotak warnanya ya di atas, berarti awannya ini bisa diubah warnanya. Nah, kita klik, kita coba ganti warnanya jadi warna orange. Habis itu untuk transparansinya kita juga bisa ubah. Ini kan transparansi masih 100 ya. Kalau kita mau ubah, kita klik di sini yang gambarnya kotak-kotak kayak catur. Nah, teman-teman turunkan. Nah, teman-teman taruh di bawah. Taruh posisi ke paling belakang. Terus teman-teman duplikat, klik kanan, duplikat. Salah, bukan duplikat gunungnya ya. Duplikat awannya. Ini gunungnya kita balikin. Nah, ini oke, awannya kita taruh sini aja. Ya, mungkin warnanya salah sih. Ini kita turunin. Bentar-bentar. Oke, gini aja. Habis itu kita tambahin matahari. Bulan atau matahari ya? Matahari deh. Nih, elemennya lingkaran ya. Ada di elemen. Terus bentuk. Habis itu cari lingkaran. Kemudian warnanya teman-teman sesuaikan. Transparansinya barangkali mau teman-teman ubah di sini. Habis itu ditaruh di posisi yang paling belakang. Nah, kayak gini. Oke, kalau udah jadi seperti ini, teman-teman,
kita tambahin pohon. Untuk keywordnya, teman-teman bisa klik tree. Nanti teman-teman cari kira-kira pohon mana yang sesuai gitu sama desain teman-teman. Kalau misalkan nggak warna teman-teman pengen hijau, ya berarti nanti semuanya warnanya hijau gitu ya. Disenadakan. Habis itu kita coba tambahin rumah. Pojok sini. Terus kita coba tambahin semak-semak. Ini gampang ya keywordnya. Rumah berarti home. Semak-semak berarti apa? Grass. Nanti ini rumputnya juga bisa diubah. Jadi teman-teman diusahakan cari elemen yang dia memang bisa diubah-ubah warnanya gitu. Jadi bisa sesuai sama tema yang kita pengen bikin. Ini contohnya warnanya. Jadi ini warnanya nggak jauh-jauh dari ke warna-warna coklat-coklat ini ya. Nah, ini kayak gini contohnya. Oh, terlalu mati yang belakang, ganti aja. Nah, kayak gini. Misalkan gini. Oke, ini. Oke. Kalau udah, kita coba tambahin ranting pohon ya. Ini nanti teman-teman bisa klik tree. Nanti ada banyak pilihan pohon-pohon. Salah satunya adalah yang kayak gini nih. Ranting-rantingnya ini. Nah, jadi seakan-akan ada efek ranting ya. Habis itu apa lagi nih? Orangnya. Nanti teman-teman untuk elemennya bisa klik muslimah. Jadi teman-teman bisa pilih kira-kira mau elemen muslimah yang mana yang mau dipakai. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada efek-efeknya ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa pilih cari di elemen tekstur. Kayak gini ya, tekstur. Ada banyak pilihan tekstur, teman-teman bisa pilih. Ini teman-teman coba besarin. Nah, di fullkan ya satu kanvas. Habis itu ini ada kolom warnanya, berarti teksturnya bisa kita ubah warnanya. Kemudian, kalau udah kita ubah warnanya, transparansinya kita turunin, biar nggak terlalu nyetreng banget. Jadi cuma tekstur-tekstur biar ala-ala kalau ini tuh lukisan gitu ya. Oke, kalau udah kita tambahin efek cahaya. Kalau teman-teman lihat ada cahaya, efek cahaya ya di tengah itu. Nanti teman-teman bisa klik keywordnya spotlight. Spotlight seperti ini. Nah, teman-teman sesuaikan. Lalu teman-teman juga bisa tambahin efek-efek lain. Elemen, oke, ini ya. Nah, ini ada banyak. Insya Allah. Nah, tinggal dipilih yang sesuai 2 kali. Nah, gini. Oke, itu ya teman-teman. Habis itu tinggal ditambahin tulisannya, tambahin logo di atasnya, sama tambahin judul sini. Perempuan itu tadi udah menentukan. Ini sama ya, kalau nambahin teks terus ganti font gimana? Oke, ini contohnya aja kayak gini. Terus warnanya diubah jadi warna coklat. Itu bukan ini doang ya, coklat. Habis itu kita kasih efek sama. Jadi ada kerangkanya, warnanya putih. Contohnya kayak gini. Kalau mau tulisannya dikasih efek juga berarti ini dimundurin aja. Nah, oke, dipasin. Kalau udah, teman-teman bisa kasih logo. Tambahin logo bisa ya, teman-teman. Tinggal dimasukin ke Canva, nanti carinya di unggahan. Oke, ini contohnya kayak gini. Udah jadi. Biasanya di bawah juga dikasih nama terang kita. Nama yang bikin ya. Misal nih F, Fanny, Riz. Salah. Salah. Ini yang
Paniris. Oke, habis itu kasih efek, kasih latar belakang kayak gini. Warnanya coklat, tulisannya putih. Oke, kita taruh di bawah tengah. Oke, sudah jadi ya. Ini untuk halaman pertamanya. Untuk halaman keduanya bisa dibikin seperti ini, bisa juga polosan teman-teman. Biasanya microblog itu kan kayak gitu ya. Slide satunya gambar banyak gitu, nanti slide 2-nya polosan, itu juga bisa. Kalau misalkan mau yang kayak gini, ini teman-teman bisa duplikat. Ini di sini ada duplikat halaman, diklik. Nah, ini otomatis ada 2. Nah, yang pertama, yang kedua tadi yang sudah diduplikat, dihapus judulnya. Kemudian geser-geser dulu ya. Kita pilih orangnya aja. Habis itu posisinya kita taruh di paling depan. Nah, kita geser. Tadi kan teksturnya keangkat ya. Nah, dirapiin lagi ya. Oke, kalau udah kita tambah elemen, kemudian pilih kotak. Dibentuk ya, nih dibentuk. Kita pilih kotak, tadi ya disesuaikan untuk warnanya, kita ubah jadi warna putih mungkin. Terus transparansinya kita turunin di sini, transparansi. Nah, habis itu orangnya kita taruh depan, berarti kotaknya ini ada di belakang orang. Posisi mundur, mundur 1 kali kayak gini. Oke, contohnya kayak gini ya. Habis itu nanti ini bisa dikasih isian. Contohnya, ini aku coba isi 1 paragraf aja ya. Teks, masukkan sedikit teks. Oh, ini kebanyakan. Oke, kita coba ubah fontnya jadi Popin. Nah, contohnya begini teman-teman. Next nanti selanjutnya juga sama kayak gini sampai terakhir. Gitu, itu yang kedua. Oke, alhamdulillah ya udah 2 desain. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Ini Masya Allah ya waktunya panjang sekali. Hampir 2 jam. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyain, langsung aja ya. Kita udah coba 2. Oke, ini ada Mbak Najla. Silakan Mbak Najla. Ya, Kak. Jadi aku mau nanya nih. Sebelumnya maaf juga ya, off-cam karena terkendala jaringan yang kurang stabil juga. Jadi mau nanya tentang terkait font tadi. Kalau misalnya font ini bisa dipakein 2 efek sekaligus nggak? Atau cuma 1 efek aja? Oke. Kita coba ya. Ini efek, kita coba kasih bayangan. Habis itu di efek lagi kita coba kasih timbul. Bentar, ini bisa nggak ya? Bisa ya? Bisa nggak sih ini? Belum pernah coba sih. Oke, ini coba kayak gini. Kita tambahin lagi efeknya bayangan. Nggak bisa teman-teman. Jadi 1 tulisan bisanya 1 efek. Kecuali nanti bentuk. Ini bentuk bisa beda. Tuh kayak gini. Kalau gaya tetap bisanya 1. Kalau menurut ini ya, kita sudah coba-coba. Soalnya sebelumnya aku juga belum pernah nyobain. Terus semoga menjawab ya Mbak Najla. Ini dari Mbak Ris. Oh iya, Ya, mau ditanggapi lagi Mbak Najla? sudah Kak, cukup. Oke, ini dari Mbak Agustia Rizka. Izin bertanya Teh, font apa saja yang biasanya digunakan dalam desain? Rekomendasi font.
Kalau aku ya biasanya pakainya fontnya Popin. Font Popin, terus Montserrat, apalagi ya. Ada besok dikasih tahu ya untuk pertemuan selanjutnya. Kita nih, kita spill dulu. Ada banyak referensi font yang udah aku tulis, referensi elemen, referensi keyword, referensi background juga udah ada. Besok insya Allah disampaikan ya. Gitu. Sekalian praktek buat bikin video. Kita coba bikin video gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau tanya? Ini masih 10.50 ya? 10.50. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Ini Masya Allah, tadi sebetulnya kegiatan desain ini nabrak ya. Aku lupa jadwalnya. Jadi aku ngiyain ternyata sama-sama tanggal 21, sama-sama jam 9 gitu. Tapi alhamdulillah yang satunya dari UGM itu bisa mundur jadi pagi jam 7. Masya Allah. Jadi ini belum, jadi sempat terlambat ya, mohon maaf banget teman-teman. Karena yang sebelah belum selesai tadi. Ini Masya Allah panjang waktunya, jadi teman-teman bisa manfaatkan ya. Barangkali ada yang belum paham atau pengen bikin apa gitu, nanti teman-teman bisa request. Kalau nggak ada pertanyaan sambil nunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan ya, barangkali kita coba praktek buat bikin poster promosi. Contohnya ini Mbak Mi. Kita coba buka di sini aja. Tambah halaman. Habis itu backgroundnya tetap kuning ya. Backgroundnya tetap kuning atau orange. Nanti teman-teman cari di sini apa ya elemennya, aku lupa. Shadow. Teman-teman pilih shadow. Nah, jadi ini ada efek-efek shadow gitu ya. Ini warnanya harusnya orange, orange, orange. Kita ganti geser-geser dulu. Nah, kayak gini. Ini shadow, kita tambahin duplikat. Oke, kalau udah kasih shadow, kelihatan ya shadownya. Jadi shadownya kuning terang gitu. Backgroundnya warnanya oranye. Jadi ada efek-efek bayangan gitu ya. Kemudian kita cari meja. Teman-teman tinggal klik keywordnya table. Bisa pilih meja kesukaan teman-teman. Kira-kira bagus yang mana. Nanti sesuaiin. Nggak harus pas ya. Ini melanggar-melanggar gitu nggak apa-apa. Tinggal disesuaiin aja. Jadi nggak harus full gitu teman-teman. Oke, kalau udah nanti teman-teman cari makanan. Ini kalau mau sama kayak ini keywordnya bisa diketik ya. Fried noodle apa ini? Cutout. Nah, diklik. Habis itu teman-teman putar dikit. Nah, ke atas kira-kira 16 derajat. Habis itu kita tambahin efek bayangan. Nanti ketiknya sama ya, shadow. Nanti teman-teman cari yang seperti ini. Yang hitam seperti ini, teman-teman taruh bawah, ukurannya dipasin, lalu diturunkan ke bawahnya piring ya, posisi mundur 1 kali. Nah, kayak gini. Habis itu di sini dikasih teksnya aja. Kita coba copy aja ya, copy, Ctrl V. Nah, contohnya apa namanya ya? Ini tiba-tiba ada ini. Sepertinya habis ya waktu Pak Pro-nya. Bakmi Jawa. Mas Bogor misalnya. Oke, warnanya barangkali mau diubah jadi warna kuning, bisa sini.
Oke, teman-teman atur. Oke, ini contohnya. Habis itu teman-teman kasih elemen-elemen foto-foto lain ya. Kayak ini contohnya selada. Kita taruh di pojokan. Habis itu kasih efek blur. Diklik edit foto, kemudian di efek ini buram. Intensitasnya kita tambahin. Oke, mungkin segini ya. Habis itu kita tambahin tomat. Pojok buat di pojok sini. Ini juga kita kasih efek blur. Sama ya kayak tadi, di edit foto, buram. Ini sepertinya akun pro-nya habis ya, teman-teman. Jadi ada watermark-nya. Gak apa-apa. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa cari nemu yang nggak pro, malah bagus ya. Sebenarnya ada. Biasanya tuh yang bagus-bagus, yang gratis, yang bagus-bagus itu ada di bawah. Jadi kita harus scroll jauh gitu, biasanya. Oh, ini nggak bisa di-edit ya. Habis itu kita coba kasih tomat potongan gini di atasnya. Gitu-gitu aja sih teman-teman. Terus di blur. Kita taruh coba di atasnya tulisan ya, biar ada efek-efek. Ya, ini juga bisa kasih cabai. Terus bisa dikasih tekstur juga sama kayak tadi ya. Nah, kayak gini. Habis itu lighting. Mana lighting? Lighting. Jadi pakai di atas ya. Lighting. Ini. Oke. Kalau mau tambah bokeh juga bisa. Nah. Oke, udah jadi teman-teman. Insya Allah gampang banget ya. Nggak ada sejam. Insya Allah nggak ada sejam kita bisa bikin 3, teman-teman. Semoga teman-teman juga kejar ya buat ngikutin. Barangkali ada yang ngikutin. Gitu ya. Habis bahannya. Masya Allah, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, mau didiskusiin, silahkan teman-teman. Mungkin aku kembaliin ke moderator ya, atau ke MC. Silahkan. Baik, Kak. Terima kasih penjelasannya. Masya Allah ya. Udah dicontohkan berapa ini? Ada tiga template ini dicontohkan tanpa kita mengambil template dari yang sudah disediakan di Canva ya. Jadi teman-teman bisa coba dan nanti juga ada prakteknya nih. Serta ada pengumpulan dari hasil duplikat desain dari Cavani ini. Nah, sebelumnya tadi mohon maaf ya Kak, CV-nya Ya. belum dibacakan gitu. Mungkin jika diizinkan bisa dibacakan dulu sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, boleh lah, boleh. Nggak begitu penting sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa Oke. sampai buat teman-teman yang lain ya bertanya. Oke, untuk operator bisa ditampilkan ya CV-nya. Nah, ini di sini kita kenalan nih. Nah, sebelumnya tadi juga udah kenalan ya, cuman kita juga mau tahu nih pengalaman dari Kafan itu apa aja sih gitu.
Selain bisa dibaca, saya bacakan ya. Jadi nama lengkapnya ini Kafani Rizky Nurfadilah yang lahirnya tanggal 17 Oktober 2000. Berarti masih baru-baru ya, sekarang juga bulan Oktober soalnya. Barakallah teh. Terus untuk statusnya ini sudah menikah, betul Kak? 2 bulan yang lalu ya? I- Iya, betul. Itu CV-nya masih CV lama ya, Apan. Iya. Belum baru. Ya, Masya Allah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya teh. Amin. Nah, di sini ada nih dari pendidikan SD-nya ini ada SD 1 Adi Sucipto, kemudian SMP-nya 16 Yogyakarta, SMA-nya di SMA 1 Depok, dan universitasnya ini UIN Sunan Kalijaga, Masya Allah. Dan sini ada prestasinya juga di tahun 2021, yaitu memenangkan medali emas dengan kategori Indonesia International Applied Science Project Olympic. Kemudian pengalamannya, ini ada sebagai ketua dari divisi media Basyira, kemudian ketua juga dari media dan public relation di kampus dakwah ya Institut UIN SK. Dan mungkin ada pengalaman yang banyak sekali yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Nah, langsung aja kita dari pengalaman kerjanya. Nah, di 2018, ternyata mulainya 2018 ya Teh, sebagai freelance graphic designer. Kemudian di 2020 hingga 2021 ini bekerja sebagai desainer di bidang Vita Home Care serta Sibosi Official. Dan sekarang yang dijalankan ini affiliate marketer at Muslim Creator Class dan fasilitator dan desainer at Kami Siap. Nah, Masya Allah ya Allah. Ini bisa juga nih. Oh ya, kakak punya ini nggak? LinkedIn. Nah, mungkin bisa nih teman-teman gitu. Mampir ke sana gitu. Link apa? LinkedIn. Oh, ya. Bisa diketik namanya. Nah, bisa tadi ketik namanya. Nanti bisa lihat juga profil dari kakaknya gitu. Atau mau chat, mau nanyain gitu. Boleh juga. Nah, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau di kolom komentar. Oke, ini ada pertanyaan masuk ya. Tadi kalau nggak salah saya lihat mengcopy kata dari gambar, Teh. Mengcopy kata dari gambar. Apakah betul bisa? Jika bisa, tadi gimana ya cara menduplikat kata-kata dari gambarnya, Teh? Yang mana ya? Oh, enggak sih. Tadi tuh kalau dari kata digambar terus diambil tuh nggak bisa. Cuma aku biasanya kalau misalkan mau ngambil kata-kata dari gambar, daripada aku ngetik satu-satu ya, pakai Google Lens. Jadi aku foto ya, foto gambarnya, atau aku masukin gambarnya ke Google Lens, habis itu nanti di teks terus di copy gitu. Gitu sih. Tadi kayaknya gambar yang mana ya yang aku ambil ke teksnya? Mungkin gitu Kariska. Kayaknya salah lihat iya. Tapi caranya seperti itu kalau misalkan dari gambar terus tulisannya ada banyak gitu ya, kita pengen copy itu tulisan gitu kan. Cuma males ngetik satu-satu. Nah, cara ngopinya tadi itu pakai Google Lens, di foto pakai HP gitu, atau dimasukin kan bisa ya Google Lens dimasukin gambar, nanti di select semuanya tulisannya terus di copy. Bisa. Di copy langsung ke komputer juga bisa. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Agustia. Yang lainnya mungkin ada lagi yang mau bertanya. Barangkali mau request atau kira-kira teman-teman nemuin desain apa nih, terus mau dibedah desainnya pakai aplikasi Canva, itu juga boleh ya.
Insya Allah besok kita masih bertemu teman-teman. Kita coba bikin video di mana sekarang itu kalau dilihat algoritma Instagramnya ya, itu lebih banyak reels gitu, jangkauannya. Nanti kita kalau video juga kita bisa upload di TikTok, YouTube Short, kayak gitu. Itu Masya Allah, jangkauannya nggak cuma followers kita doang gitu. Jadi walaupun followers kita cuma 2.000, 3.000, atau bahkan di bawah 1.000 doang, itu nggak menutup kemungkinan reels kita bisa dilihat 1 juta orang. Kak, boleh request buat sertifikat yang keren? Boleh, bisa. Bisa. Mau sekarang bikinnya? Mepet ya, tinggal 7 menit lagi teman-teman. Boleh. 7 menit bisa bikin sertifikat? Bisa sebenarnya teman-teman. Polosan. Mau berbagi nih Kak, cara pro gak perlu bayar. Pakai Canva Edu kah, Mas Kemal? Boleh silakan Mas Kemal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan udah lupa sih sebenarnya caranya. Tapi saya punya Canva Edu yang ada kelasnya. Jadi bisa nih saya berbagi link buat teman-teman Canva kelas Canva saya, dan itu fitur pro-nya bisa dipakai. Perlu login email dulu kah? Enggak, jadi masuk ke kelasnya aja. Oh, Mau masuk. dicoba? Wih, boleh banget itu teman-teman. Bentar. Dicoba ya. Karena kalau misalkan mau langganan itu 190 per tim. Kalau personal lebih mahal lagi. Gitu teman-teman. Boleh nih kalau ada yang Edu ya. Kalau UIN Qadarullah nggak dapat sih. Nggak dapat Canva Edu ya. Coba dulu ya. Ya Ini boleh. linknya. Soalnya udah pernah dicoba pakai email lain selain akun ini. Si email baru itu bisa masuk ke kelas terus edit Canva secara pro. Insya Terus Allah. bisa di-download sendiri, bisa dikirim ke kelasnya gitu. Oh gitu. Ini timnya berarti kelasnya Mas Kemal ya? Ya bisa dijadiin buat pribadi juga soalnya hasil desainnya. Oh gitu. Ya. Boleh nih teman-teman. Masya Allah nih ada yang berbaik hati ya membagikan cara agar kita bisa pakai Canva Pro tanpa bayar. Karena kalau teman-teman bayar itu mahal banget. Soalnya Bisa nih saya juga teman. dapet ini gratis. Cuman syaratnya Oh tuh gitu. kayak upload surat keputusan dari sekolah, SK sekolah gitu, bahwa kita tuh guru gitu. Oh gitu. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Itu aja. Dicoba aja. Siap. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya, bisa langsung ke Mas Kemal ya. Barangkali ada yang kendala pengen join Canva Pro-nya, tapi nggak bisa, nanti tanyain Mas Kemal aja. Oke, terima kasih Mas Kemal sharingnya. Jazakallahu khairan. Ada lagi nggak teman-teman? Barangkali ada yang mau sharing juga atau mau tanya, ada yang mau diskusiin. Ini kita save ya, Mbak Asti, buat sertifikat. Insya Allah besok aja ya. Cukup waktunya insya Allah. Nggak lama bikin videonya. Atau mau request bikin videonya, mau video apa? Mau video animasi kah? Atau video kayak ala-ala anak senja gitu, jadi quotes. Terus backgroundnya jalan gitu videonya. Atau mau yang seperti apa? Bisa teman-teman request. Mumpung masih ada waktu, kira-kira 3 menit lagi nih. Kalau misal teman-teman juga mau bikin undangan yang bisa gerak itu biasanya sekarang kan kalau nikah itu undangannya undangan digital ya. Pakai Canva juga bisa teman-teman. Masya Allah. Luas ya manfaatnya Canva.
Apalagi sekarang juga udah AI, jadi ngetik sekali gitu nanti ditulisin sama Canva-nya tuh bisa. Terus bikin PPT misal temanya kita cuma nulis tema aja nih, temanya ini. Nanti langsung muncul tuh tulisan-tulisannya sama desain-desainnya yang berkaitan sama tema yang kita tulis. Itu udah sampai kayak gitu. Buat video animasi bergerak bisa nggak? Bisa, tapi aku nggak tahu bisa atau enggak. Nanti dicoba lagi. Tapi pernah belajar. Nanti aku coba review lagi biar besok bisa ngajar ke teman, bisa sharing ke teman-teman. Udah cukup teman-teman? Sepertinya sudah cukup, Mbak Najla. Bisa dicukupkan aja. Baik, Kak, mungkin kita cukupkan saja ya sesi tanya jawabnya. Yang mungkin misal masih ada pertanyaan nih, tapi nggak tahu ngerangkai kata-katanya gimana gitu. Nah, bisa nih besok dirangkai dulu kata-katanya, langsung ditanyakan ke Kak Faninya. Oke. Untuk absensi itu akan dikirimkan lewat grup chat ya, grup chat kelas. Dan di dalam absensi tersebut ada pengumpulan praktek. Nah, jadi kalian bisa menduplikat desain dari Kak Fani ya. Nanti dikirim di situ. Sekalian absensi, sekalian mengumpulkan gitu. Nah, mungkin nanti dari Kak Fani bisa mengirimkan hasil desain yang 3 itu ke Humas ya. Siap, insya Allah nanti dikirim. Oke, jazakillah khair Kak atas penjelasannya yang Masya Allah bisa bermanfaat dan membantu kita ya untuk bisa memperdalam Canva. Itu. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya. Oh, ternyata kita sudah di akhir penghujung acara ya teman-teman. Jadi mungkin dari kakaknya mau ada closing statement-nya dulu nih atau tips buat teman-teman gitu yang baru belajar Canva atau yang sudah mendalami Canva gitu. Wah, apa ya? Intinya jangan patah semangat sih, tetap terus belajar. Kalau misalkan udah bisa, jangan berbangga diri dulu karena masih banyak di luar sana yang belum kita pelajari ya. Jadi bisa terus dikembangkan. Kita harus memiliki rasa haus itu untuk belajar dan terus belajar gitu teman-teman. Pokoknya semangat. Semoga apa yang menjadi tujuan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Jamil. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama marilah kita mengangkat tangan kita seraya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, kami memohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar acara ini menjadi ladang kebaikan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami untuk mengambil manfaat dari ilmu yang telah disampaikan. Ya Allah, kami berharap acara ini sukses. Bukakan pintu ilmu yang bermanfaat di hadapan kami dan berikan pemahaman yang mendalam kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan menginspirasi kami untuk berbuat baik dan menjadi teladan di tengah masyarakat.
Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan. Permudahkanlah kerjasama dan kebersamaan di antara kami selama acara ini berlangsung. Bantulah kami untuk saling mendukung dan menguatkan dalam membangun hubungan yang harmonis dan berbagi ilmu. Ya Allah, dalam ridho-Mu kami memulai acara ini. Kami berharap agar setiap momen di acara ini memberikan manfaat yang abadi dan meningkatkan kebaikan. Terima kasih atas segala nikmat-Mu dan semoga acara ini menjadi ladang keberkahan bagi kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Jamil yang telah membacakan doa. Dan di sini ke acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama ya sebagai dokumenter di hari pertama kelas desain ini. Mangga untuk teman-teman dibuka kameranya. Untuk dokumentasi saya persilahkan kepada operator ya. Oke, baik. Terima kasih MC. Silahkan dibuka untukan kamera. Baik, kalau sudah saya hitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih saudari Vidya yang telah menuntun kami saat dokumentasi. Nah, di sini sudah penutupan ya, akhir penutupan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah melaksanakan kelas desain di hari pertama. Semoga teman-teman yang hadir pada hari ini bisa hadir juga di sesi kedua ya. Sebagai akhir dari acara ini, semoga selama berjalannya waktu, yang kita lalui menjadi berkah serta rahmat untuk kita semua gitu, serta bermanfaat apa materi-materi yang telah diajarkan oleh Kak Fani ini bermanfaat dan diterapkan di kehidupan kita. Dan saya selaku MC dan mewakili panitia-panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kata-kata atau perbuatan yang kurang mengenakan, dan tak lupa juga kami berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya dan ketertibannya selama acara berlangsung. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kak Fani, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga di hari kedua ini teman-teman ini bisa lebih antusias ya untuk bertanya gitu. Apalagi nanti kontennya bakalan konten video nih. Nah, mungkin dari teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Oke, mungkin sekian dari saya, akhirul kalam. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.